Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin imamil muttaqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama dan utama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa tasyakur binikmatillah, sehingga pada kesempatan pagi hari ini, di mana keadaan belum membaik dengan adanya COVID-19, sehingga kami selalu memancarkan tausiah lewat studio di Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Karanggedang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, yang mudah-mudahan ini semua adalah bagian peningkatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya besok pada hari di mana tidak ada tenda kecuali tendanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebelum kami menerangkan penyebab mengapa doa-doa kita tidak pernah terjawab oleh Allah dalam situasi yang semacam ini yang sedang menghadapi wabah, maka sebaiknya kita melanggengkan doa yang diijazahkan oleh Hadratus Syekh Basim Asy'ari. Li khamsatun utfi biha kharun waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Ini doa ini, mujadah ini kita langgengkan, mudah-mudahan COVID-19 sebelum Ramadan mudah-mudahan sudah reda. Kaum muslimin, suatu saat Syekh Ibrahim bin Adham sedang melaksanakan kunjungan kerja, melaksanakan peninjauan, berjalan di suatu pasarnya negara Basrah. Tatkala itu seorang syekh yang alim alamah Ibrahim bin Adham, karena pergi di tengah-tengah pasar, seluruh penjual dan pedagang semuanya mengerumuni beliau Syekh Ibrahim bin Adham. Para pembeli dan para pedagang bertanya, "Wahai Syekh Ibrahim bin Adham, katanya Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum, kamu sekalianlah berdoa kepadaku, niscaya aku, kata Allah, akan mengabulkan doa seorang hamba. Tetapi kami seluruh para pedagang, penjual dan pembeli, setiap hari, setiap denyutan jantung dan hembusan nafas selalu berdoa, tetapi doanya belum pernah terjawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Sehingga Syekh Ibrahim bin Adham tersenyum lalu menjawab pertanyaan para pedagang tersebut, "Mengapa doa-doa kalian tidak terjawab? Bukan karena ayatnya yang tidak mandi, bukan karena ayatnya yang tidak manjur, tetapi matat qulubukum bi asyrati asya'a, sebab hatimu telah mati
disebabkan 10 macam perkara. 10 macam perkara inilah yang menyebabkan doa kita tidak pernah terjawab oleh Allah. Padahal kadang kita sholat tahajud di waktu malam, di keheningan malam, di kesunyian malam, orang semuanya terlelap tidur, kita bangun menghamparkan sajadah, kita ambil air wudhu, tetapi doa kita belum pernah terjawab. Karena apa? 10 macam perkara yang menyebabkan hati kita itu mati. Padahal kalau hati kita sudah mati, niscaya hati kita jauh dari penerangan ayat-ayatipun Allah, jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, wa qara'tum kitab Allah. Kita semuanya membaca ayat-ayatnya Allah, kita membaca Al-Quran, tetapi walam ta'malu bihi, kita tidak pernah melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran adalah merupakan konsep kehidupan manusia. Jikalau hati kita sedang resah, jikalau hati kita sedang gundah, tidak nyaman, kalau kita butuh ketentraman, maka bacalah Al-Quran, niscaya akan datang ketenangan dan ketentraman hati. Jikalau kita sedang menghadapi problema kehidupan sehari-hari, kehidupan makin sulit, ekonomi makin tidak terjangkau, maka kita kembali kepada konsep Al-Quran. Di sana semuanya akan diturunkan dan diterangkan, sebab Al-Quran adalah merupakan syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan Al-Quran itu diturunkan adalah sebagai syifa, sebagai obat. Apabila kita sedang merasakan kegelisahan, maka bacalah ayat-ayat Al-Quran, niscaya ketenangan itu akan hadir kepada kita. Sehingga turunnya Al-Quran kepada Nabi adalah merupakan mukjizat yang luar biasa. Sehingga para Nabi dan Rasul dikasih mukjizat oleh Allah. Nabi Musa dikasih mukjizat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa tongkat menjadi ular. Tetapi pada saat Nabi Musa wafat, tongkatnya itu hilang. Nabi Ibrahim dikasih mukjizat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibakar di kobaran api yang sangat besar. Beliau Nabi Ibrahim tidak terbakar sedikit pun, hangus pun tidak. Tetapi pada saat Nabi Ibrahim wafat, maka mukjizatnya juga ikut hilang. Saat Nabi Isa alaihi salam diberi mukjizat oleh Allah, bisa menghidupkan manusia yang sudah mati, bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nabi Isa wafat, maka mukjizatnya hilang. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi mukjizat oleh Allah berupa Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, Al-Quran sampai sekarang masih utuh. Dan andaikan Al-Quran dibacanya, andaikan Al-Quran dilaksanakan apa isi tuntunannya, maka akan mendatangkan berbagai macam keberkahan dan kebaikan bagi kita semua. Sehingga di dalam ayat lain surat Al-Baqarah dikatakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah faktu bisuratim min mithlihi, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah wad'u syuhada'akum, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah min dunillah in kuntum shadiqin, jika kamu orang-orang yang benar. Maka Al-Quran itu merupakan ayat dan mukjizat yang luar biasa. Di antara 4 kitab samawi,
semuanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan diringkas di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan Al-Qur'anul Karim ini tidak ada keraguan. Makanya kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jangan lewatkan satu hari tanpa membaca Al-Quran kalau kita ingin hidupnya barokah, kalau ingin kita rizkinya yang melimpah ruah dan barokah, maka jangan tinggalkan Al-Quran itu. Al-Quran tidak cukup dimasukkan di almari saja, tetapi setiap hari harus kita baca. Bukan hanya kita membaca Al-Quran, tetapi anak kita dan cucu-cucu kita semuanya harus bisa membaca Al-Quran. Maka Al-Quranul Karim itu harus kita wariskan kepada anak-anak kita, kepada cucu kita. Apalagi sebentar lagi, 15 hari lagi, kita akan masuk kepada bulan yang penuh keberkahan, di mana bulan di situ diturunkannya Al-Quran. Maka jangan lewatkan setiap malam, setiap bersolat, setiap selesai solat kita harus minimal 1 juz untuk membaca Al-Quran, sehingga 1 bulan kita sudah bisa menghatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Sehingga di ayat yang lain juga dikatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Beberapa hari yang ditentukan ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita bisa menjumpai bulan Ramadan yang penuh keberkahan. Sebab kenapa Al-Quran dinamakan bulan yang penuh berkah? Sebab di antara 1 bulan itu ada malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar, di mana Al-Quran diturunkan di malam itu. Mudah-mudahan ini bisa ada manfaatnya dan kita semua diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kekuatan, diberi hidayah, sehingga untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Makanya kalau kita ibadah bukan karena kekuatan kita, tetapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setelah kita sholat jangan tinggalkan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini doa yang selalu dibaca oleh Hadratus Syekh Romo Ki Haji Mustolih Badawi, pendiri Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin, sebagai guru kita. Dan mudah-mudahan kita semua dapat barokah dari beliau Romo Ki Haji Mustolih Badawi. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.